kami berupa PKMK dengan judul Variasi Olahan Brownies dari Kulit Pisang. Baik, saya akan menjelaskan apa sih yang melatar belakangi PKM kami ini. Jadi PKM kami ini dilatar belakangi karena banyaknya kulit pisang itu yang hanya menjadi bahan buangan dari pembuatan berbagai olahan dengan buah pisang. Pada umumnya, kulit pisang itu belum dimanfaatkan secara nyata, jadi cuma menjadi limbah organik atau kebanyakan itu digunakan sebagai pakan ternak, seperti untuk pakan sapi, pakan kerbau, ataupun pakan kambing atau domba. Karena pada umumnya masyarakat kita itu tidak tahu jika di kulit pisang sendiri itu mengandung gizi yang cukup lengkap. Ada seperti karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, vitamin C, dan air. Nah, unsur-unsur gizi ini digunakan sebagai sumber energi dan antibodi bagi tubuh manusia. Kami berharap dengan adanya pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai produk olahan brownies yang tentu saja enak, bergizi, dan ekonomis, itu dapat meningkatkan nilai guna atau utility sehingga setidaknya dapat mengurangi limbah kulit pisang yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Apa sih tujuan dari PKM kami? Itu pertama, kami berharap dapat meningkatkan nilai tambah kulit pisang dengan menjadikannya makanan olahan dalam bentuk brownies. Yang kedua, kami ingin memperkenalkan kepada konsumen kami memiliki produk brownies kulit pisang yang kaya gizi. Dan yang terakhir, kami berharap dapat meningkatkan kreativitas dan jiwa berwirausaha para mahasiswa. Selanjutnya yaitu luaran yang kami harapkan dari terbentuknya PKM kami. Yang pertama yaitu kami ingin meminimalisir limbah kulit pisang, mengembangkan peluang bisnis, dan tentunya mewujudkan terbentuknya jiwa berwirausaha mahasiswa. Yang kedua, kami berharap mampu untuk menghasilkan produk kreatif, inovatif, dan juga ekonomis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, April. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum rencana usaha. Dalam gambaran umum rencana usaha ini, kami akan menjelaskan 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada komponen produk, promosi, serta pendistribusian. Untuk komponen produk sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, yaitu produk kami berbahan dasar limbah kulit pisang dan nantinya akan menjadi satu produk, yaitu dessert berupa brownies yang banyak digemari oleh halayak umum. Selanjutnya yaitu ada promosi. Untuk promosi sendiri kami ada dua jenis utama teknik promosi, yaitu melalui daring dan juga luring. Untuk melalui daring kami menggunakan social media promotion, sedangkan untuk melalui luring kami menggunakan penyebaran leaflet dan juga pamflet pada saat launching dan juga setelah launching produk kami. Nah, untuk jenis-jenis varian atau jenis-jenis produk yang akan kami sajikan, yaitu kami telah memiliki 4 jenis varian. Yang pertama yaitu ada brownies original, ada brow cheese atau brownies keju, ada brownuts atau brownies kacang, dan yang terakhir adalah manis. Selanjutnya, selain menyediakan jenis varian yang berbeda, kami juga menyediakan 5 jenis topping berbeda untuk memuaskan calon konsumen kami. Yang pertama ada menggunakan pilihan pasta taro, pasta matcha, choco chips, keju, dan juga kacang. Selanjutnya, teknik-teknik promosi yang akan kami gunakan atau strategi pemasaran yang akan kami gunakan adalah ada 3 poin, yaitu yang pertama word of mouth atau dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada strategic location, yaitu kami memfokuskan pemasaran pada wilayah yang cukup sempit untuk proses penyebaran yang lebih terfokus dan lebih mudah, yaitu target marketing kami yaitu di lingkungan sekitar UMS. Selanjutnya ada social media promotion. Social media promotion ini mencakup TikTok, Facebook fanpage, dan juga Instagram untuk memperkenalkan produk kami, sedangkan Shopee Food, Grab, dan juga GoFood untuk penjualan produk kami. Selanjutnya, pada pendistribusian kami memiliki tiga komponen utama, yaitu mobile di lingkungan pelajar atau kita keliling di lingkungan pelajar. Setelah itu ada kerjasama mitra usaha atau partnership. Setelah itu ada penjualan di pasar kaget ataupun mengikuti food court.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan dalam pembuatan produk kami. Yang pertama yaitu alat, kami menggunakan food scale atau alat ukur timbangan bahan. Selain itu ada mixer, ada loyang, ada spatula plastik, ada panci, ada oven, pisau, blender atau chopper, serta kompor. Untuk bahannya sendiri yaitu tentunya ada kulit pisang, air, telur, gula pasir, baking powder, tepung terigu protein sedang, coklat batang, soda powder, margarin, kacang mete, corn sugar, vanilla essence, garam, serta coklat bubuk. Untuk metode pelaksanaannya dapat Anda semua baca dari poin 1 sampai poin 6. Selanjutnya untuk metode pelaksanaan poin 6 hingga poin 12 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Linda Ramawati. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah metode pelaksanaan ketujuh, yaitu campurkan lagi dengan adonan kulit pisang yang telah dibuat dan aduk pelan hingga merata. Yang ke-8, setelah adonan tercampur rata, masukkan coklat dan margarin yang telah dilelehkan. Yang ke-9, siapkan loyang yang telah diolesi dengan margarin, masukkan adonan lalu taburi dengan kacang mete yang telah dihancurkan. Yang ke-10, masukkan adonan ke dalam oven lalu panggang selama 35 menit. Yang 11, keluarkan kue dari loyang lalu letakkan di atas rak dingin kue, biarkan hingga dingin. Yang ke-12, brownies siap disajikan. Yang selanjutnya ada jadwal kegiatannya dari persiapan program sampai pengiriman laporan. Yang persiapan program bulan ke-1, yang bulan ke-1 itu ada persiapan program, ada alat, pengadaan bahan, dan koordinasi seluruh bagian. Sedangkan yang bulan kedua dan bulan ketiga itu ada kegiatan dari kami, pelaksanaan kegiatan, penyusunan draft laporan, penyusunan laporan akhir. Pada bulan ke-4 kita melakukan pengiriman laporan. Ini biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dari PKM kami dengan subtotal Rp3.374.000, maaf. Dalam sekali produksi menghasilkan 30 box brownies dengan harga satuan 13.000, jadi dalam sekali produksi menghasilkan biaya Rp390.000. Apa bersihnya itu penghasilan dikurangi pengeluaran, yakni Rp390.000 dikurangi Rp374.000 dengan jumlah 16.000, dengan catatan beberapa masih ada biaya-biaya lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Benefit atau cost ratio dan payback periode. Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan jikalau lebih dari 1 berarti proyek itu feasible. Yang pertama, benefit per cost ratio sama dengan keuntungan dibagi biaya produksi sama dengan Rp 406.000 dibagi Rp 374.000 sama dengan 1,08%. Berdasarkan ketentuan nilai benefit atau cost ratio yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dilakukan. Yang kedua, PBP. Rumusnya adalah jumlah investasi dibagi keuntungan dikali periode. Rp 700.000 dibagi Rp 406.000 dikali 1 bulan sama dengan 1,7 bulan. Berdasarkan nilai PBP, modal akan kembali setelah 1,7 bulan. Break even point atau BEP. Break even point atau yang lebih dikenal dengan titik impas adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, titik impas terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Rumus dari BEP adalah biaya produksi dibagi harga, yaitu Rp 374.000 dibagi 13.000 sama dengan 30 buah. Usaha ini akan mencapai titik impas jika harga jual Rp 13.000 per box dengan total output sebanyak 30 box untuk setiap produksinya. Return of Investment atau ROI. Return of Investment atau yang lebih dikenal dengan pengembalian investasi adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Jumlah uang yang diperoleh atau hilang tersebut dapat disebut bunga atau laba rugi. Investasi uang dapat dirujuk sebagai aset, modal pokok basis biaya investasi. Rumus dari return of investment yaitu hasil penjualan dibagi total biaya produksi Rp 390.000 dibagi Rp 374.000 sama dengan 1,04%.
Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf dalam proses presentasi mungkin terdapat salah kata maupun salah ucap.